Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Hai, kembali lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Kali ini kita bakal ngobrol bersama Putri Indonesia Pariwisata 2018. Ada Wilda. Ayo, apa kabar Wilda? Kabar baik, Kak. Wah, kemarin ketemu jadi MC. Yes. Iya. Waktu di acara press conference-nya Harasta ya. Iya. Wah, seneng banget dan boleh minta waktunya dong buat podcast. Wah, ternyata disambut baik. Thank you buat hadir di sini. Thank you nih. udah diundang, Kak Ruby. Iya, seneng juga nih. Ini Wilda nih saya lihat, wah, main web series ya, terus bintang iklan juga. Udah ngetop nih. Nah, mungkin kita mau ngobrol lebih lanjut nih. Perkenalan. Nah, mungkin latar belakang dari Wilda. Kuliahnya di mana? Mungkin Maggie pengen tahu nih. Silakan Wilda. So, aku nama panjang aku Wilda Oktaviana Stungkir. Aku orang Batak. Tapi besar di Kalbar. Besar di Kalbar. Besar di Kalbar, Oke. Pontianak. Nah, terus umur aku sekarang udah 29 tahun dan aku Putri Indonesia Pariwisata 2018 dan juga runner up Miss Supernational 2000. Oh, ini Supra ya. Iya, wah keren nih. Makanya nih, kamu bisa kasih kisi-kisi ya. Tata ya. Data ya. Iya. Ya, kemarin Tata juga persiapannya kan di Permata Hijau Suits ya. Iya. Dari latihan catwalk, public speaking, talent juga di sini loh. Iya. Makanya sering ketemu sama. Nah, ini yang ngajarin juga. Ini dia nih yang ngajarin. Nah, dengar-dengar juga Wilda punya bisnis juga. Nanti kita bakal kupas tuntas lebih lanjut ya. Nah, tapi tadi balik lagi kamu dari besar di Kalbar tadi. Iya. Besar di Kalbar. Terus besarnya di Kalbar terus gimana bisa sampai Jakarta nih? Bisa sampai Jakarta, aku pindah di Jakarta itu 2018 kan setelah terpilih jadi Putri Indonesia. Oh, jadi waktu itu mewakili? Kalbar. Oh, oke. Udah 10 tahun di Kalbar, terus belajar tentang Kalbar, terus juga waktu ikut Putri Indonesia audisinya di Kalimantan Barat, jadi pilih Kalbar. Walaupun originally aku dari Medan, Sumatera Utara ya. Itu orang Batak asli dari Danau Toba, dari Parapat, tapi memang karena aku besar di Kalbar makanya bisa mewakili Kalbar. Nah, pasti dong dari Putri Indonesia, apalagi khususnya udah Miss Supra lagi atau runner up tadi kan, membuka peluang-peluang lagi. Apa aja nih kegiatan kamu? Ya, tadi yang kakak udah bilang, sempat kecimpung ke dunia entertain, puji Tuhan bisa masuk di beberapa series, ada 2 judul yang udah aku mainkan. Terus juga kemarin sempat iklan juga, sama sekarang lagi merambat ke bisnis sih Kak, karena kan dari Putri Indonesia ada S2 kan, udah selesai juga S2-nya, jadi kayak sayang aja kalau ilmu dari master degree-nya nggak kepake gitu. Iya, ambil jurusan apa waktu S2-nya? Nah, manajemen bisnis. Oke. Ya, hubungan sama bisnis lagi. Iya, karena at the end of the day kayaknya wanita tuh emang harus berpendidikan, harus punya modal untuk anak-anaknya nanti. Betul. Jadi kayak, kuliah S1, S2, S3 itu nggak masalah, yang penting kamu mau belajar, itu aja sih. Memaksimalkan juga potensi ya. Betul. Nah, bisnisnya lagi apa nih? Well, bisnis aku sekarang ada 2 Kak kebetulan. Ini sekalian teman-teman mana tahu ada Iya yang dong. belum tahu gitu ya. Aku sekarang buka beauty camp, namanya camp. Wilda Secret. Wih, Yes, Wilda Secret. Jadi kalau teman-teman tuh banyak banget soalnya. WS, Wilda Secret. Yes. WS. Orang mungkin mikirnya Wilda Sungkir gitu ya. Iya. WS, Wilda Secret Beauty Camp. Jadi ya mungkin teman-teman tahu beauty camp itu apa aja. Aku ada ngelatih catwalk, ada tim public speaking juga. Terus juga untuk performance, jadi kayak di atas panggung tuh kita butuh namanya performance yang seperti apa, do and don'ts-nya. Buat menarik perhatian gitu ya? Kadang kan ada orang kayak di atas panggung tuh ya udah cuman di atas panggung, ternyata tuh ada triknya gitu loh, ada secretnya, ada rahasianya. Oh iya, pas nih, rahasia. Sukses ini juga pas nih. Wilda punya rahasia. Soalnya tuh banyak banget kayak teman-teman tuh komen gitu Kak sebelum aku buka beauty camp ini, ada yang banyak tanya, Kak Wilda rahasianya apa sih supaya gak nervous? Kak Wilda rahasianya apa sih supaya tetap senyum? Kak Wilda rahasianya apa sih karena bisa pulen? Kak Wilda rahasianya, jadi kayak aku mikir banyak juga ya rahasia yang udah aku kasih ke teman-teman. Udah di spill. Ya udah akhirnya oke, Wilda Secret is open now gitu. Wilda Secret in WSBC. Yes. WSBC ya. Keren tuh, iya. Nah, jadi itu mulainya sejak kapan nih kamu buka Wilda Secret ini?
murid pertama aku itu sebenarnya udah ada dari 2020. Oh. Itu dulu 2020 itu memang banyak kayak yang private gitu, langsung hubungin aku untuk dilatih secara personal one-on-one. 2021 juga sama, 2022 sama, nah 2023 which is kemarin aku udah buka grup. Jadi kayak udah ada 3 klien aku, ya klien kali bilangnya temen lah gitu ya, yang kayak beauty queen juga yang mau gabung belajar di aku. Jadi aku sempat jadiin mereka tuh satu grup gitu buat belajar bareng. Jadi kayak batch pertama aku tuh di tahun 2023, tapi sebelum 2023 tuh udah ada kayak anak-anak aku yang udah aku latih gitu sih Kak. Nah, boleh tahu nggak? Mungkin juga banyak yang pengen tahu juga nih sistemnya ini gimana sih? Atau apakah ada kurikulum, maksudnya 6 bulan atau sebulan atau gimana nih? Kalau di beauty camp aku di Wilda Secret itu memang kita punya minimum dan maksimumnya, karena apalagi latihan catwalk tuh nggak bisa cuma sekali latihan. Nah di aku itu biasanya 4 kali pertemuan, itu bisa 1 sampai 2 bulan. Oh, 1 sampai 2 bulan, 4 kali, pokoknya 4 kali pertemuan ya? Jadi 1 bulan 4 kali. 1 bulan 4 kali? 1 bulan 4 kali. Okay. Nah 8 kali pertemuan 2 bulan dong. 2 bulan. Biasanya tuh mereka persiapannya 3 bulan sebelum untuk ikut ke pageant. Oh, nah jadi di 3 bulan itu kita gembleng di catwalk 4 kali minimal. Catwalk 4 kali? Catwalknya di selama sebulan. Terus di bulan keduanya juga catwalk 4 kali pertemuannya lagi. Tapi di tengah-tengah itu aku juga kasih tips and trick gitu. Yang Wilda Secretnya itu tuh ya? Yes. Jadi kayak do and don'ts-nya sama Q&A kayak buku bank gitu loh Kak. Jadi kayak apa sih pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul ketika ikut di ajang beauty pageant. Nah itu kan harus mempelajari ya. Sama juga aku dulu sebelum ikut Putri Indonesia aku juga ikut kelas kan. Nah, apa yang aku dapat ilmu-ilmu itu tuh juga aku kasih ke adik-adik yang mau belajar di Wilda Secret. Wes, mantap. Nah kemudian untuk kayak lokasi atau apanya itu by appointment di custom atau gimana? Lokasi so far masih by appointment. Biasanya mereka yang sediakan karena mereka kayak kalau udah nggak apa-apa biar aku aja yang cari tempatnya karena dia lebih dekat dari tempat tinggal mereka. Betul. Atau mungkin lebih efektif gitu kan karena mereka pasti persiapannya padat banget ya jadwalnya. Jadi biasanya aku yang datengin mereka. Atau beberapa waktu belakangan itu kemarin aku sempat ada kayak sewa studio gitu, lumayan efektif lah untuk dia dan aku, jadi kayak di tengah-tengah. Terus juga tempatnya lumayan memadai gitu untuk latihan catwalk. Nah terakhir sama Rasa di sini PHS, lebih besar, lebih nyaman, mirrornya gede, kacanya jadi bisa sambil lihat postur tubuh gitu di atas panggung, ketika di atas panggung. Iya benar. Ini kan. Nah intinya teman-teman buat teman-teman nanti pengen belajar gitu kan ya, pengen belajar sama Wilda, nanti bisa kontak atau DM IG-nya ya. Iya, ada Instagramnya Wilda Secret. Itu udah ada tuh. Udah ada. WSBC. Udah ada tuh ya WSBC. Iya. Spellingnya tuh internasional gitu ya. WSBC. Jangan pakai W. WSBC. Oke, baik. Gara-gara ini ya, jadi ini ya. Ada inspirasi ya. Ada inspirasi. WSBC. Itu keren tuh, ada internasional ya. Iya. WSBC. Nah, kemudian tadi juga ada yang grup ya. Berarti kalau grup ini beberapa orang. Yes. Ingin belajar juga langsung. Mungkin bisa kerjasama dengan yayasan-yayasan lain gitu ya, maksudnya apa? Bisa dong, karena ini kan memang tujuannya adalah untuk menyalurkan ilmu yang aku punya ya Kak. Jadi kayak apalah artinya ilmu ini kalau nggak dibagikan. Jadi kayak aku pernah dengar pepatah gitu, ilmu yang kamu punya akan hilang ketika kamu tidak mengasahnya dan memberikannya ke orang lain. Dari situ aku berangkat, aku berangkat dari situ untuk bagiin ilmu yang aku punya gitu loh. Aku tuh nggak pelit ilmu Kak, jadi kalau ada teman-teman by DM, by apa, kalau nanya tuh selalu aku kasih tahu gitu. Jadi kayak bahkan ide aku muncul ini juga karena masukan dari teman-teman juga kan, kayak Wilda buka beauty camp dong gitu, jadi biar efektif kalau orang mau belajar one on one kayak gitu. Iya. Mantap nih, ini beauty camp lama-lama kan juga bisa jadi kayak akademi atau apa ya? Belum kesana, tapi amin, ucapan adalah sekarang doa. Dunia pageant ini sekarang berkembang pesat gitu kan. Sampai goes internasional segala kan gitu kan, dan ini juga banyak membuka peluang-peluang kan, dan semuanya saya rasa butuh persiapan kan. Kalau nggak siap sayang waktu kan ya. Makanya butuh banget nih, makanya buat teman-teman
belajarlah sama yang ahli nih. Sama yang ahli kan udah sampai ke Misufra gitu kan. Apalagi mau mengajarkan, itu yang paling penting kan. Iya. Nah, oke. Di tengah kesibukan juga kan saya lihat MC juga. Ini masih itu loh ya, eksis MC, terus dari modeling. Ada apa lagi nih? Ya tadi bisnis aku tuh selain beauty camp Kak, aku juga sekarang lagi ke arah apa sih, bisnis parfum. Oh, bisnis Iya, parfum. aku lupa juga cerita ke Kak Ruby, aku tuh punya Boleh parfum. dong. Cuman aku tuh lupa bawa, tadi udah Wah, disiapin. pokoknya aku beli ya. padahal. Nanti aku beli. Iya. Kakak pasti suka ini Iya. dari Middle East gitu. dari Middle East. Pure Oh. perfume oil. Oke. Jadi bukan yang pakai alkohol, jadi Oke. kayak pure 100% oil. Jadi kayak bibitnya itu, induknya itu dari aroma-aroma Arabic Middle East gitu. Ceritain dong, ada berapa varian atau Ya, untuk batch pertama ini masih ada 3 varian. 3 varian? Yang buat men, women, sama unisex. Jadi Oke. baru ada 3 varian. Ini boleh loh, kita juga kan ada bazar namanya kan, kayak bazar di beberapa apartemen tuh bisa juga. Iya, Atau aku misalnya lupa banget. kolaborasi sama merchant-merchant ya, mungkin bisa apa gimana atau buka booth. Banyak. Tapi boleh loh, iya. Iya, boleh-boleh. Wah, ini namanya apa nih? Namanya Wilda apa? Namanya Almah, enggak. Kalau Oh, ini, enggak, ini. kalau ini enggak pakai Wilda sih. Namanya Almah Kribi. Alba? Almah Kribi. Almah Jadi Kribi. Almah Kribi ini Oke, apa tuh? diangkat ya dari namanya aja sudah Almah Kribi itu dari Middle East ya Kak, dari Arabik. Karena ini inspirasinya waktu aku traveling ke Dubai. Oh. Nah di Dubai iya. itu ya kita tahu lah ya, kayak negara yang wanginya tuh sangat khas dengan Arabiknya gitu ya, manis, udi, kayak woody sama wangi-wangi oud gitu. Nah aku suka banget sama parfum kebetulan. Jadi nah berangkat dari situ ada ide nih, Iya, jadi dijadiin iya. ide bisnis aku di Indonesia gitu. Iya. Terus sempat nanya ke beberapa perfumer di sana. Iya. Mereka bilang, oh iya, orang Asia itu khususnya Indonesia tuh sering banget order ataupun ketika mereka ke Dubai ada yang kayak just tip gitu loh buat dibawa ke Indonesia. Wah Iya, ternyata iya. banyak juga dan besar juga peluangnya untuk dijual di Indonesia. Gitu. Ya udah dari situ aku cari info tentang perfumnya sama gimana pemasarannya, bahkan sampai sekarang lagi proses BPOM dan halalnya Oke. lagi nunggu juga, tapi untuk brandnya udah masuk di Kemendagri. Cuman ya itu tadi Kak, kita lagi cari tahu promosinya seperti apa. Nah mungkin teman-teman yang nonton podcast hari ini nanti bisa cari di Instagramnya ada, di e-commerce juga udah ada. Cari aja Almah Kribi Perfume Oil. Nanti kita taruh link description-nya Yes, ya. thank you. Kalau spellingnya takutnya ini kan. Itu boleh di-spill nggak? Start berapaan sih? Harganya- Ada berapa mili? Ya. Ya, itu kalau untuk milinya kita jual di 6 mili. 6 mili? Oh, 6 mili, terus harganya di 169.000 itu lagi dipromoin. Kalau nanti udah karena sekarang kan masih brand awareness dulu ya Kak, Iya, iya. orang pada tahu. 6 mili ya? 6 mili? Iya, 6 mili doang cuma Iya, segini. iya. Jadi Oke, emang oke. pure oil gitu. Karena pure Nggak- oil ya? nggak- Tetes doang kan? Tetes doang, aku juga tadi pakai itu. Oke. Ada sih aku bawa botolnya, Oh, bawa botolnya, oke. cuman boxnya nggak bawa. Terus ya udah jadi kayak di e-commerce sudah bisa tersedia, harganya start from 169.000 per botolnya. Wah, ini cocok nih sebenarnya kalau di bazar nih, apalagi sosoknya udah gitu. Kita Laris manis. ini ya, iya itu. Karena kan waktu kalau bazar kan ketemu gitu dengan banyak orang gitu kan yang datang ke bazar. Wah, banyak nih. Ada beauty camp, ada perfume. Wah, apalagi Bil? Ya, entertain. Entertain. Terus aku juga sering ngejuri juga Kak, di undang-undang juri. Atau ya mungkin teman-teman kayak percaya aja gitu bahwa apa yang aku analisa gitu tuh mereka kayak ini based on Kak Wilda's opinion tuh ini loh Iya, akurat loh gitu. Akurat ya, Jadi iya. kayak dari mulut ke mulut nggak sih Kak kayak gitu-gitu. Jadi Iya akhirnya sering dong. diundang-undang jadi juri atau jadi pembicara. Kayak gitu. Ya seneng aja sih aku dipercayain. Bahkan sampai hari ini Kakak ngundang podcast juga Wah, aku seneng banget. iya dong. Bisa ada di sini sama Kak Ruby. Soalnya aku ngeliat konten-konten Kakak bintang tamunya juga orang-orang hebat semua Kak. Jadi aku kayak aduh apa ya yang aku bisa share nanti di sini. Nah, Ya udah. ini kita mau nanya Wilda Secret. Aduh, Wilda Secret. Kita mau nanya. gitu deh. Ya pastinya gini Wil ya, di tengah
mungkin dunia pageant yang berkembang. Nah pasti kan juga ada kreativitas, inovasi kayak tadi kayak kamu share gitu kan. Nah mungkin apa nih yang menjadi tadi rahasia suksesnya Wilda's secret sukses? Ya pastinya selalu ingat kita di mana, selalu ingat bumi berpijak. Apa sih bahasanya? Berpijak, ya. Ya kan, jadi aku Down to ingat earth apa ya? down to earth gitu. Iya. Aku tuh kalau ingat flashback gitu, dulu tim aku yang dari Kalbar itu namanya Mas Eko sama Bang Fitra, mereka tuh selalu bilang, Wil, setinggi apapun sekarang posisi kamu, ingat kamu dari mana gitu, ingat kamu tuh dari latar belakang seperti apa, ingat gimana dulu perjuangan kamu gitu sampai di titik ini. Intinya kita mau gimana pun, mau ada di posisi apapun ya harus ingat kita di mana berpijaknya gitu, kayak turun lagi. Jadi kalau ibarat gini loh Kak, lu udah naik, jangan lupa turun lagi, injekkan kaki kamu tuh ke bumi lagi, turun lagi gitu, jangan ngedanga, ngelihat ke atas, terus lihat juga ke bawah, kayak gitu. Terus berdoa, tekun, ibadah, jangan lupa sama Tuhan, family comes first juga, kayak dukungan dari keluarga tuh penting banget. Terus being humble, gitu, karena banyak loh orang-orang di luar sana yang sangat membutuhkan sentuhan atau senyuman dari kita gitu, ngerti kan? Kayak apalagi kita Putri Indonesia. Aku tuh dulu siapa sih sebelum jadi Putri Indonesia, kalau misalnya aku mau ngerangkul anak-anak tuh kayaknya agak canggung gitu, tapi ketika aku jadi Putri Indonesia gitu, aku mau ngerangkul anak-anak, ngerangkul adik-adik, mereka tuh bakalan touch gitu loh, kayak merasa tersentuh gitu, ih ternyata masih banyak loh yang peduli sama aku, kayak gitu. Iya, jadi kayak title Putri Indonesia ini menurut aku tuh ngebawa aku jadi someone bigger, jadi kayak someone valuable gitu loh Kak. Jadi kayak impact dan positivity yang dimiliki dari Putri Indonesia ini tuh aku pakai dengan sangat baik untuk membantu orang-orang sekitar aku, khususnya anak-anak. Betul, aku juga suka sama anak-anak gitu kan, jadi kayak aduh seneng banget nih ketika aku bisa menginspirasi mereka. Berarti ngomong-ngomong untuk kayak beauty campnya itu, sekarang anak-anak juga mulai ya pageant ya. Itu bisa gitu atau gimana? Bisa aja kan, tapi aku tuh, nah itu tadi ada plus minusnya. Jadi kayak ada ketakutan tersendiri karena aku kan suka anak-anak ya, jadi aku pengen mereka itu ngerasa nyaman dengan hidupnya, ngerasa nyaman. Nah ketika aku ngajar mereka pakai heels, itu kan sebenarnya heels dipakai anak kecil kan kurang nyaman ya. Tapi ya balik lagi, kalau orang tua yang mengizinkan atau apa, boleh banget loh anaknya dibawa untuk belajar di beauty camp. Tapi ya balik lagi harus, please orang-orang tua harus sesuai dengan kemauan anaknya, jangan ada paksaan dari pihak A, B, C, D gitu. Karena anak-anak zaman sekarang tuh kayaknya udah mulai punya mimpinya tuh dari kecil ya Kak. Aku banyak lihat tuh kayak ya mulai dari fashion show dulu lah ya. Dari fashion show. Dan mulai kan, itu kan udah mulai tuh kan. Oke. Nah Will, kemudian juga kalau buat next ini planningnya kamu rencana mungkin ada apa lagi nih yang kamu akan? Untuk saat ini aku masih fokus dua itu dulu Kak, si Al-Maghribi perfume oil sama beauty camp Wilda's Secret aku. Tapi yang nggak menutup kemungkinan aku kan pengen juga ya punya another business gitu, karena aku pernah denger kayak Kakak juga mungkin pernah denger, if you want to be kalau kamu pengen punya hidup yang nyaman, jangan hanya memiliki satu mata pencaharian. Jadi kayak multiple income lah ya. Multiple income gitu tuh penting banget, dan apalagi Gen Z sekarang kayak udah paham lah sama itu ya. Jadi kalau kalian udah punya pencarian A, usahain cari yang lain, B, C, D, karena ya itu tadi, kalau kalian passionate di bidangnya, cari juga yang nggak passionate, karena mana tahu itu bisa jadi peluang juga buat bisnis kita gitu. Ya kayak aku perfume berangkat dari karena aku suka parfum gitu. Terus beauty camp berangkat karena aku suka catwalk kayak gitu. Mungkin karena aku suka traveling, aku buka travel agent. Bisa juga sih, apalagi traveling with Wilda gitu kan. Sekalian di sana ada belajar catwalk. Mungkin bisa juga kan, bentuk kemungkinan. Ampun ya, gitulah Kak. Aminin aja dulu, tapi ya kan kita nggak pernah tahu. Sejauh ini sih masih itu dulu Kak. Oke. Wilda, thank you so much nih. Mungkin ada lagi nggak yang Wilda ingin share nih kepada para audiens? Apa ya Kak? Mungkin aku pengen share ke anak-anak zaman Gen Z sekarang kali ya. Apa
Apa sih aku bisa bilang? Teman-teman kalian tuh memang punya jiwa yang kritis. Aku bisa bilang lebih kritis dari kita yang milenial, tapi tetap utamakan yang namanya pendidikan. Jangan sampai kalian salah bergaul itu memutuskan pendidikan kalian. Karena at the end of the day, aku ngerasa pendidikan itu adalah ujung tombak untuk negara kita. Kita tuh butuh banget orang-orang yang berpendidikan, yang nggak cuman kuliahnya tinggi tapi nggak punya attitude. Nah, attitude kan juga paling penting. Kayak gitu. Betul. Jadi kalau back then ngelihat di masa lalu gimana orang-orang tua kita diajari sama guru, gimana sakitnya, gimana cara mereka ngajar dibanding sama sekarang, memang agak lebih enak sekarang. Tapi jangan berbesar hati, jangan kayak berbangga diri, sekolahku enak, yaudah aku seenaknya aja, nggak bisa. Aku sering banget lihat kayak beberapa media sosial ngangkat tentang guru-guru tuh banyak disepelekan, tidak dihargai. Nah, teman-teman jangan kayak gitu, karena bangsa dan negara kita itu bisa jadi seperti ini tuh karena didikan guru-guru kita di masa lalu. Betul. Nah, teman-teman, untuk zaman sekarang memang media sosial juga bisa jadi dua hal ya, bisa jadi pedang bermata dua, bisa juga tumpul. Tapi kalau bisa teman-teman bisa dengan sangat hati-hati dan sangat bijak menggunakan media sosial. Gitu, apalagi zaman sekarang tuh kayaknya apa-apa UIT gitu ya, apa-apa viralin, apa-apa ini, tapi ya harus lihat juga impact-nya apa. Jangan sampai jadi bumerang buat kamu, atau mungkin buat keluargamu, atau mungkin buat negaramu gitu. Jadi ya being wise aja sih untuk menggunakan media sosial dan menghargai value-value yang ada saat ini, baik dari pendidikan, pekerjaan, keluarga, teman, dan lingkungan. Tapi gue setuju banget yang tadi lu bilang tentang attitude ya, Will. Orang sehebat apapun kalau attitude-nya kurang, yang pebisnis jadi males gitu loh. Ya kan, gitu kan, bisa kata gitu ya. Tapi kalau attitude-nya bagus, ya dia malah, ya mungkin kamu ini termasuk yang attitude-nya bagus ya. Makanya ya istilah kata, makanya orang suka gitu. Maksudnya suka misalnya pakai jasa Wilda ya gitu kan, atau dalam pertemanan gitu kan, attitude ini penting kan. Gitu. Kita saya suka tuh filosofi kamu, walaupun udah tinggi tapi kita harus terus rendah. Jangan lupa nginjakkan kaki lagi ke bumi. Karena kalau udah di atas tuh ya udah kita lupa sama yang di bawah, jadi sombong, angkuh. Ya kan. Padahal itulah kadang peluang-peluang itu dari bawah lagi gitu kan. Gitu tuh. Wilda, thank you so much nih. Thank you Kak Ruby. Seneng banget dapat inspirasi dari Wilda Secret. Wilda Secret. Nah itu secretnya. Itu secretnya. Pokoknya saya sih dukung nih Wilda. Nanti pas Lazar kita undang ya, mungkin bisa buka booth for free. Aduh. Gitu. Ada berapa? Ada juga nanti saya kasih tahu ada beberapa tempat. Oke teman-teman, thank you so much. Jangan lupa teman-teman bisa cek Instagramnya Wilda dan saya taruh di description. Sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman. Bye bye.